Beberapa orang beranggapan kalau menyendiri itu adalah hal buruk. Orang yang menyendiri lantas dicap antisosial. Padahal tidak selamanya seperti itu. Mereka yang punya kepribadian introvert memang perlu waktu untuk sendirian. Nah, waktu kesendirian ini justru menjadi sumber energi bagi orang-orang seperti ini. Kamu yang tidak memiliki sifat penyendiri pun bisa memetik manfaat dari saat-saat kesendirianmu. Sekali-sekali cobalah untuk menghabiskan waktu sendirian. Seperti bepergian seorang diri atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa teman. Tapi tetap pada hal yang positif dan aman. Oke? Nah, jika ada orang lain yang beranggapan bahwa menyendirimu itu buruk, ya karena mungkin dinilai identik dengan stres atau masalah mental lainnya. Nah, penilaian seperti itu tidak selalu benar. Menyendiri itu justru kita butuhkan untuk kesehatan mental kita. Karena kita semua juga pasti punya cara yang berbeda-beda untuk menenangkan diri saat ada masalah. Dan kesendirian terkadang bisa menjadi cara untuk mengembalikan energimu. Ada beberapa alasan yang membuat kita butuh untuk menyendiri. Yang pertama, dapat meningkatkan konsentrasi. Ketika bekerja dengan banyak orang, sulit bagi kita untuk fokus dan berkonsentrasi dalam berpikir. Jadi, kamu butuh mengambil waktu untuk menyendiri, membiarkan otakmu beristirahat sejenak dari kebisingan, dan mencernihkan pikiran sehingga kamu bisa kembali fokus. 2. Mengisi ulang energi. Menyendiri adalah cara terbaik untuk mengembalikan energi kita. Karena saat berkumpul dengan banyak orang, akan semakin banyak pula hal yang kamu pikirkan. Saat sendirian, kamu jadi tidak perlu terburu-buru atau terdesak melakukan permintaan orang lain. Atau bahkan terkadang mendengar perkataan toksik orang lain. Ketika kamu terhindar dari hal semacam itu, tentunya akan sedikit pula energi yang kamu gunakan. 3. Dapat mengikuti kata hati. Saat kita bersama orang lain, sulit bagi kita untuk mendengar kata hati kita sendiri dan lebih mudah dipengaruhi orang lain. Berbeda saat kamu menyendiri. Kamu bisa berpikir secara bebas dan melakukan apapun yang kamu suka, tapi tetap hal yang positif. Sehingga kamu akan lebih mudah menjadi diri sendiri. 4. Menemukan solusi. Kesendirian juga dapat membantumu berpikir secara mendalam, karena lebih objektif dalam melihat segala sesuatu. Saat kamu menyendiri, kamu akan lebih mudah menemukan solusi terbaik untuk menghadapi masalah. 5. Memperbaiki hubungan dengan orang lain. Saat menyendiri, kamu tidak hanya akan dapat memahami dirimu dengan lebih baik, namun juga jadi memahami bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, kurangnya waktu untuk diri sendiri berpotensi membuat seseorang mudah stres dan emosi. Waktu untuk menyendiri juga dikenal dengan istilah me time. Tentunya alasan baik seseorang untuk me time adalah kesempatan berharga untuk seseorang melakukan refleksi diri dan menemukan dirinya sekali lagi. Menurut Oxford Dictionary, me time adalah situasi ketika seseorang yang biasanya sangat sibuk menghabiskan waktu untuk rileks dan melakukan sesuatu yang ia gemari. Semakin banyak orang-orang melakukan me time karena dunia semakin sibuk, tuntutan lingkungan sosial pun semakin tinggi. Terlebih untuk kamu yang menetap dan bekerja di kota-kota besar, pasti tidak asing dengan kesibukan sehari-hari yang bisa berlangsung hingga larut malam. Nah, kesibukan tersebut yang kemudian memunculkan me time, di mana orang-orang semakin sadar bahwa mereka membutuhkan waktu untuk sendiri dan rehat sejenak. Jika kamu mulai merasa lelah dengan kesibukan sehari-hari, cobalah untuk me time dan lakukan berbagai aktivitas
agar kondisi fisik dan mental menjadi lebih baik. Walaupun me time terkesan sebagai sebuah aktivitas yang hanya buang-buang waktu dan egois karena hanya sendiri, sesungguhnya me time justru sangat baik untuk membuat kamu beraktivitas secara lebih produktif. Selain itu, kamu juga bisa menjadi lebih percaya diri, karena perlahan mampu menikmati waktu dan bersenang-senang sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Tetaplah selalu ingat bahwa menjaga kesehatan mental itu sangatlah penting. Perlu dipahami bahwa me time tidak sama dengan kesepian. Seseorang bisa saja merasakan kesepian, bahkan ketika ia sedang dikelilingi banyak orang di sekitarnya. Sebab kesepian atau tidak bukan hanya ditentukan dengan seberapa banyak orang yang ada di sekeliling kita. Saat kamu melakukan me time pun belum tentu akan membuat kamu kesepian. Justru dengan me time, kamu dapat punya waktu lebih mengenal diri sendiri. Nah, ada 5 rekomendasi kegiatan me time produktif yang bisa jadi referensimu. Yang pertama, self-journaling. Kamu sudah pernah mencoba self-journaling? Kegiatan satu ini adalah momen yang tepat agar kamu bisa lebih mengenal dan memahami diri sendiri. Jika kamu adalah tipe orang yang jarang menulis, melakukan self-journaling kemungkinan bisa menjadi hal yang sulit pada awalnya. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba. Kamu boleh menulis apapun, tidak harus menulis hal-hal yang berat, seperti misalnya apa rencana kamu 5 tahun ke depan. Nah, menulis tentang hal apa saja yang membuat kamu senang atau sedih pada satu hari saja boleh. Intinya, luapkan dan tumpahkan semua hal yang ada di pikiran kamu. 2. Memasak dengan mencoba resep baru. Memasak adalah salah satu kegiatan yang cocok untuk me time kamu. Jika kamu gemar memasak, cobalah habiskan me time dengan memasak dan mencoba berbagai resep baru. Bisa dengan mencoba berbagai resep viral di sosial media, atau resep rumahan dan turun-temurun khas keluarga kamu. 3. Workout. Workout bisa menjadi salah satu pilihan tepat. Bukan hanya bermanfaat untuk kebugaran fisik, workout juga akan berdampak positif terhadap kesehatan mental kamu. Tidak perlu sampai menghabiskan waktu berjam-jam, apalagi jika kamu belum terbiasa melakukan workout. Sekitar 30-40 menit seharusnya sudah cukup. Akan jauh lebih baik jika kemudian kamu menjadikan hal ini sebagai sebuah rutinitas. 4. Membaca. Membaca bisa menjadi salah satu pilihan tepat. Bacaan yang kamu pilih tidak harus buku-buku tebal yang membutuhkan konsentrasi penuh untuk mencernanya. Jenis bacaan apapun bisa, mulai dari buku motivasi hingga cerita-cerita pendek yang menenangkan dan menyegarkan pikiran. 5. Belajar bahasa baru. Di era teknologi seperti sekarang, kamu bisa mulai mempelajari bahasa melalui platform manapun. Jika kamu lebih cepat mengerti dengan melihat visual, bisa mencoba menonton YouTube. Sementara itu, jika lebih cepat mengerti dengan tulisan, bisa mencoba membaca buku. Jika lebih cepat mengerti dengan suara, bisa mencoba mendengarkan podcast, lagu, atau melalui YouTube juga. Nah, dari penjelasan sejauh ini, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat baik untukmu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan teruskan langkahmu untuk semakin baik.